Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuputarung News. Kali ini kita akan bahas tema tentang peradaban. Peradaban aja ngeluh-ngeluh rek. Kita bahas peradaban dari level yang paling bawah, yaitu sekitar kita di lingkup rukun tetangga. Assalamualaikum. Loh, kebetulan ini ada Pak RT, Pak RT 2 RW RW 2 RT 4 Kelurahan Rungkut. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Pak Solik, tepatnya di RT 04 RW 02 Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Di musim hujan, musim pilkada, pilpres, pilek wis campur aduk. Wis campur aduk musim, Mas. Jadi Ah, ya akeh lah sih dipikir. akeh sing dipikir ngeluh Pak, ngeluh sirahe Pak RT. Tapi ngene Cak, ngomong-ngomong lek ngadeg kan gak enak. Ya apa lek kene longgo ae dhisik. Oh nggih, mong. Sik yo, tak jake longgo Pak RT cek ketok sopan. Nah, nang kene Cak, kayane Nggih. ini jagongan di sini saja dengan background kawula muda generasi yang akan meneruskan bangsa kita. Kaya-kaya ngono. Nang kene lah enak, iso jagong longgo. Penting kira enggak apa-apa Pak. Sorry Pak RT ya. Iso nyantai. Sekali kali kurang ajar nang kepala. Nah, Pak RT melihat suasana seperti ini, perkembangan teknologi dan macam-macam, ikut berdampak enggak ke generasi di lingkup sampean sendiri? Nek berdampak, cukup berdampak, Mas. Jadi dengan era teknologi era sekarang ini memang Terima oke, kasih. makasih. Memang ya apa ya, kita nggak bisa mengingkari dengan adanya gadget dan lain-lain. Cuman kadang-kadang dari sisi penggunaannya lebih sering minus ya, mungkin hanya main game atau kurang manfaat lah. Padahal nek diarahkan lebih serius kan bisa lebih maksimal lagi dengan teknologi. Jadi harapan saya sih ada pihak-pihak tertentu yang harus menangani masalah gadget untuk anak-anak penggunaannya lah. Bisa mendorong ke hal-hal yang lebih produktif. Positif dan produktif. Ya, Itu kan ya. satu keharusan pemerintah secepatnya lah berbuat biar nanti di era yang akan datang kan lebih dahsyat lagi. Memang dunia anak-anak kan harusnya bermain, cuman dengan keadaan sekarang saya tahu sendiri kadang muter-muter di warga itu anak kecil-kecil sudah pegang gadget semua. Dan termasuk kalau boleh tahu kan kegiatan seperti ini bagus gitu loh, ada kegiatan penggambar sambil bermain. Ini kan dunia anak-anak Ini kegiatan apa Pak RT? Ini kegiatan anak-anak sih, memang harapan kita punya program kerja kayak gini di wilayah RW 02. Ini salah satu programnya Pak RT ya? Ya Pak RW. Pak RW, Iya. Pak RT kerjasama dengan para KSH, pihak yang ya. ada. Jadi dari RT ke RW, KSH kolaborasi, kita mencari memang yang mau siapa. Ini memang masih contoh kecil sih beberapa anak yang ikut. Ya. Jadi Kan memang semua hal besar dimulai dari hal yang kecil. ya kadang-kadang gitu sih Mas. Ya, ini upaya ikhtiarnya Pak RT. Ini garda terdepan dari peradaban, bagaimana mengarahkan warganya, terutama bocil-bocil, untuk lebih cerdas Ya. memaknai waktu, ruang, dan perkembangan teknologi. Terus Pak RT, sampai saat ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai warga untuk berperan nyata lah dalam melakukan hal-hal yang positif untuk mendorong anak supaya tidak melulu ngegame. Ya dimulai dari kegiatan kayak gini Mas. Jadi ada ya, untung di Sanggar Cokros ini ada yang mau menampung kan. Kita satu memang kekurangan budget karena BOP atau kas RT itu sangat minim. Memang kita akan menggali dari masyarakat. Jadi kalau ada yang menjembatani seperti ini, kita terima kasih banget gitu loh. Jadi kita butuh guru pembimbing dan orang-orang yang peduli tanpa mau menarik sepeser pun, bahkan dia lebih sosial gitu. Jadi kita kalau menggantungkan dari
pihak sponsor atau pihak-pihak yang terkait itu kan terlalu rumit prosedurnya. Dan gini Tolong bisa ya rungokno ya Bapak-bapak. Dudu aku sing ngomong iki Pak RT. Tandanono iki. Tolong di notis Pak RT. jadi kita dapat kayak di warung Cokro sini kita terbantu banget gitu loh. Jadi dengan budget Ini dapur umum, yang- Pak? Oh Cokro iya sudah dapur ya di bangkrut. dapur umum. Jadi kita terima kasih banget karena ada yang mau dan sosial. Jadi ini kan bentuk tanggung jawab generasi muda sekarang kan banyak yang mas-mas di sini. Jadi ini loh bentuk kecintaanku ke negaraku kan gitu Mas. Jadi dengan kata lain kan begitu. Ya. Dia mau sosial sudah biaya sendiri, semuanya sendiri tanpa menarik apapun dari pihak. Jadi tidak perlu orasi muluk-muluk, berpikir yang berat-berat, tapi tidak aplikatif. Nah, gitu. Jadi yang penting langsung aplikatif. Ini loh bentuk kecintaanku ke negaraku. Mulai dididik yang paling kecil, anak-anak itu dikasih ruang, dikasih waktu biar dia bisa menentukan masa depannya dengan bagus. Siap. Terus harapan Pak RT terhadap para pihak lah, terutama sebetulnya ini kan stakeholder semua harus terlibat, terutama dari pemerintah. Apa sih yang Dari pemerintah saya rasa sudah bagus Mas. Cuman aplikasinya itu Aplikasinya terganjal kurang. di situ. Kadang-kadang dari pihak-pihak terkait di atas saya itu kadang-kadang semua harus formal. Jadi kita minta izin inilah ke situlah ke sana lah. Jadi hal yang kecil itu lama-lama terhambat di perizinan kadang-kadang itu. Jadi kita makan energi ya untuk ngurus loh. A, B, C, D? Iya. Jadi katakanlah program 1 tahun itu waktu 6 bulan habis untuk sosialisasi ini itu dan lain-lain dan lagi pembiayaan. Kalau ada yang kayak gini ini loh Dua ide langsung langsung dieksekusi. terrealisasi gitu. Jadi lebih cepat. Harapan saya kan itu lebih dipercepat lagi lah dan lebih dipermudah untuk kita katakanlah punya angan-angan gini langsung pihak yang di atas saya itu langsung menyambut Responsif lah. responsif. Jadi kan semua harus terkait ya memang kita kadang-kadang melangkah langsung lompat kayak gini tapi kalau menunggu perizinan dari sana kan sifatnya kadang-kadang di RT itu yang paling tersentuh memang paling dekat dengan masyarakat. Apa sih keluhan masyarakat sekarang kan mungkin secara nasional problemnya mungkin masalah ekonomi dan lain-lain tapi di RT itu kan paling langsung. Seandainya dia nggak kerja hari ini besok sudah nggak punya tabungan mungkin Nggak wis makan. utang. Ya. Nek nggak makan ya utang sing pasti ya. Jadi cobalah mulai dipikirkan itu jangan yang terlalu ekonomi terlalu besar. Jadi, Jadi problem masyarakat itu lebih kompleks dari sekedar ekonomi. Iya. Tentang kebahagiaan anak, tentang hiburan, pengarahan. Jadi waktu-waktu orang tua menjadi tersita untuk urusan ekonomi, anak-anak jadi kurang perhatian. Jadi bakat minatnya anaknya kadang orang tua yang nggak tahu keinginan anak itu apa. Selalu kan didorong keinginan orang tua. Jadi Bentar, anaknya Pak, nganut kira-kira itu bisa berdampak buruk nggak bagi generasi itu? Kalau anak mengikuti orang tua saya kira 60% itu buruk karena dia nggak bisa mengaplikasikan keinginannya sendiri. Ya memang kadang ada beberapa anak itu memang butuh bimbingan sampai tuwek itu bimbing. Sementara orang tua juga terbatas waktu, kayak terbatas menuruti keinginan kan juga Iya. skillnya mungkin beda-beda. Makanya kan kadang kewajiban mempelajari anak itu kan orang tua, tapi berhubung orang tua nggak bisa kan akhirnya disekolahkan, dingajikan, termasuk kegiatan-kegiatan kayak gini. Itu kan kewajiban orang tua. Formal lah Iya. sebagai stunting kan bukan hanya cuma fisik. Nah, otaknya stunting itu lebih bahaya. Bahaya. Loh, ada yang otaknya stunting Ya itu. ada lah. Bisa dikasih contoh. Ya kan otak Itu mungkin stunting kebanyakan asam sulfat. gak ikut-ikut masalah itu. Itu kan. Ya, sekarang lagi ngetren sih Bang, bahasa asam sulfat itu lagi ngetren. Kan ya wajar lah kalau gitu kan. Kadang-kadang yang stunting otaknya itu katakanlah satu anak sudah berpikir melompat jauh, sedangkan di generasi di daerah saya itu berpikirnya hanya masalah
berjibaku masalah tugas sekolah, masalah tugas ngaji, terus Rutinitas rutinitas sehari-hari dengan lingkungan setempat. Jadi kalau mungkin di daerah lain itu anak-anak sudah berpikir lompat jauh ke depan. Jadi dia mengapresiasi idenya sendiri di kreativitas. Mungkin perlu dipancing apa ya, studi banding lah, kayak bapak-bapak kan studi banding nang di mungkin antar kampung, antar kelompok, mungkin itu Ya bisa jadi bisa. terobosan. Iya, jadi mungkin kalau di dapur umum punya channel yang lebih atau channel banding lah, mungkin kan ini sebatas masih untuk bermain dan menggambar Ya, kan. ya, Jadi mungkin ada kayak karya lain, kayak itu karya seni lain, membaca atau tari dan lain-lain kan mungkin bisa dikenalkan kita. Insya Allah Bisa studi ini banding. tugasnya ya, ono le tugas mana rek. Ya, bagi teman-teman pemirsa yang punya ilmu lah, punya skill dan mau mengajar di sini, kita membuka diri, kita didik generasi untuk memenuhi bakat-bakatnya, keinginan-keinginannya. Mari kita bangun bersama. Itu Pak ya harapannya. Jadi harapannya ya memang begitu. Jadi deteksi sejak dini bukan tsunami tok, bukan bencana tok. Dari Ya, anak-anak itu betul, biar ada betul. deteksi dini, nggak terjadi stunting otak. Kalau stunting fisik bisa kelihatan, tapi stunting otak itu yang paling Bahaya. bahaya. Jadi negara ini nggak mungkin bisa maju nih penduduk stunting otak. Betul. Jadi para relawan yang punya skill menggambar, punya skill kerajinan, bisa menghubungi kami di channel ini, bisa di komen, bisa di akunnya Kupu Tarung, bisa di akunnya Cokol Bergerak. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami akan menyalurkan ke masyarakat setempat biar kita bisa sama-sama membuat generasi ini tidak stunting otak. Ini statementnya Pak RT bukan saya ya. Tolong ini ditandai dengan titik merah. Kamu tidak mana? Aman nyawani nih Pak. Ya nggak takut lah kan demi kebaikan negara Betul, kita betul. gitu. Jadi kita yang paling tahu kan permasalahan. Ini harusnya gitu. nyalek ini, harusnya nyalek. Kalau sumpah ketinggalan kereta. Pegangan kereta. Daripada rebutan kursi nggak kursi dewe Pak. Ya betul, kesuwen nunggu tanggal 14. Nah, kemudian diarahkan kemana lagi Pak nanti ya? Kita bisa kolaborasi dengan pihak lain atau ya? Ya untuk sementara kita masih menampung apa sih yang ada di wilayah saya itu kekurangannya. Siap. Itu kan pasti ada. Jadi kita nanti tinggal mengarahkan. Jadi kita kelompok-kelompokkan dulu. Katakanlah SD, nanti ini kan dari TK dan SD. Nanti kalau SMP kan beda lagi, mungkin ada bisa latihan teater, tari dan lain-lain, itu kan paling jarang. Atau memang kalau dia hobi berolahraga ya kita dorong ke olahraga. Sip. Jadi kita hanya menjembatani dan merealisasikan mimpi anak-anak itu. Jadi bukan kita yang menentukan nasib mereka, tapi mereka harus menentukan nasibnya sendiri. Betul. Semoga Pak RT bisa memimpin lingkup yang lebih tinggi. RT, RW, Kak wes. Cukup RT ya. Itu semua. luar biasa. Ini kalau wajah beliau ada di pohon-pohon, makanya yang milih. Bangun. Demikian sudah pemirsa bincang-bincang sore kali ini dengan Pak RT yang sangat visioner. Terima kasih Pak RT. Nggih, Mas. Semoga ke depan bisa terjalin Amin. Demikian pemirsa, akhiri saja acara ini. Kalau dianggap penting ya ditonton bolak-balik. Tolong di like, dibantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.